Bahkan praktek keagamaan seperti itu begitu meluas dan masing-masing dari suku-suku yang ada di tempat itu menempatkan sosok atau patung pujaannya di satu tempat hingga banyak sekali. Dikatakan ada sekitar 360-an ya, patung-patung berhala. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka, hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Om Swastiastu. Salah satu dari banyaknya hal yang biasa dipakai untuk mengolok-olok bahkan merendahkan penganut Hindu sebagai agama bumi yang kitab sucinya katanya dibuat oleh manusia dan bukan merupakan wahyu langsung dari Tuhan Yang Maha Esa adalah tentang ritual keagamaannya, yakni ketika menggunakan batu yang berwujud patung atau penggambaran lainnya sebagai media untuk mereka berkomunikasi agar bisa terhubung dengan Tuhan yang mereka puja. Lantas, benarkah anggapan mereka yang menilai bahwa pemujaan menggunakan media batu tersebut adalah perbuatan yang dalam tanda kutip dikatakan berdosa karena menyamakan antara ciptaan dengan Sang Pencipta? Nah, tradisi penggunaan batu sebagai objek pemujaan, jika kita mau coba telisik secara lebih luas, ternyata itu ada di banyak agama dan kepercayaan, maupun dalam budaya-budaya kuno. Karena batu dipandang sebagai sesuatu yang kuat berasal dari langit atau bumi yang sakral, sehingga batu dianggap bisa menjadi medium bagi kehadiran Sang Pencipta. Ritual ini sebenarnya bukan memuja dan menyembah materi dalam bentuk batu yang kemudian dipahat atau dibentuk menjadi sesuatu sosok atau wujud tertentu. Tetapi para penganut keyakinan ini yang memuja batu, menggunakan media batu ini maksud saya, sebenarnya hanya menggunakan hal demikian sebagai media untuk berkomunikasi agar bisa menyadari keberadaan Sang Pencipta. Bahwasanya dalam setiap materi yang merupakan pemadatan dari energi semesta itu juga tidak lain adalah bagian dari dirinya sebagai kecerdasan semesta tak terbatas yang bisa kita kenali lewat bantuan panca indera. Jadi, batu tentu saja tidak akan bisa menjawab doa-doa yang dipanjatkan, tetapi keyakinan bahwa batu yang dipakai media itu bisa menghubungkan antara yang memuja dan yang dipuja tentu saja bisa membangkitkan energi dan frekuensi di sekitar untuk mewujud nyatakan doa dan pengharapan yang disampaikan. Sekali lagi, ini adalah menyangkut keyakinan dan rasa. Jika kita percaya, kemungkinan itu pasti bisa berdampak, tetapi jika tidak yakin tentu saja batu hanyalah batu yang tidak akan mungkin bisa dipakai untuk mencuci dosa-dosa manusia. Menariknya, pemujaan menggunakan media batu ini ternyata bukan hanya dilakukan oleh umat agama Hindu saja. Dalam beberapa keyakinan di beberapa negara ternyata juga memiliki tradisi serupa, walaupun dalam maksud serta tujuan yang tidak persis sama sebagaimana yang ada di Nusantara. Nah, berikut ini kita akan coba ambilkan beberapa budaya atau tradisi penggunaan batu dalam pemujaan. Yang pertama, itu tentu saja agama Hindu. Mereka menggunakan media lingga yoni dari batu suci yang berasal dari sungai atau gunung. Objeknya adalah sebuah batu alami yang biasanya didapat dari gunung atau di sungai yang menyerupai alat kelamin pria dan wanita yang disebut sebagai lingga dan yoni. Lingga dan yoni sendiri sebenarnya adalah simbol kesatuan kosmis antara Siwa yang mewakili aspek dan juga Sakti atau Parwati yang melambangkan unsur perdana. Sedangkan batu sungai atau gunung yang menyimbolkan energi alam dan kekuatan Tuhan. Penyatuan kedua unsur ini antara kecerdasan dan materi inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya penciptaan antara lingga dan yoni, antara purusa dan perdana. Alam dipercaya penuh oleh energi ilahi, dan batu merupakan salah satu bagian dari kekuatan kosmis yang kekal yang bisa dipakai sebagai media keterhubungan. Jadi itu bukan menyembah batunya, tetapi menarik energi yang terserap di dalam batu tersebut. Ibaratnya seperti ini, kalau kita memasang pemancar parabola yang dipakai untuk mendapatkan sinyal. Parabola itu kan menangkap sinyal siaran yang ada di angkasa. Kita bukan memuja parabolanya, tetapi mencari sinyalnya tersebut. Nah, budaya kedua itu ada di agama Yahudi. Mereka menggunakan media batu perjanjian atau batu peringatan yang dinamakan dengan Stone of the Batu Yakob, ya, Ebenezer Stone atau batu peringatan, di mana sejarahnya tercatat di
dalam kitab Kejadian, kalau tidak salah kitab Kejadian bab 20 ayat 10-19. Maka Yakob berangkat dari Bersyaba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, Yakob kemudian mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, sebagai bantal untuk tidur. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Nah, pada saat itu ia bermimpi bahwa di bumi akan didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik dari tangga itu. Dalam mimpi tersebut, Yakob melihat bahwasanya ada para dewa malaikat yang naik turun dalam tangga tersebut. Terus kemudian di ayat selanjutnya, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Di ayat selanjutnya disebutkan bahwa keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembangkan ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Ketika Yakub terbangun dari tidurnya, ia berkata sendiri, oh ya, sesungguhnya Tuhan benar-benar ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut lalu berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain adalah rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Maka keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala untuk tidurnya, lalu mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Bethel, yang secara harfiah berarti rumah Allah. Dahulu nama kota tersebut adalah kota Luz. Nah, jadi dalam keyakinan Yahudi tersebut, batu dijadikan altar untuk memperingati perjumpaan dengan Tuhan. Batu dilihat sebagai penanda abadi dari sebuah peristiwa yang sakral, sesuatu yang monumental. Jadi agama Yahudi juga sebenarnya menggunakan media batu untuk dalam hal pemujaan. Lantas kita coba beralih ke agama Kristen. Itu ada yang namanya batu relik dan di altarnya. Objek yang dipakai itu biasanya altar batu di gereja, batu makam Yesus, batu relik suci sebagai simbol batu yang menimbulkan batu karang keimanan. Relikwi dapat didefinisikan sebagai suatu material baik berupa bagian tubuh dari para santo atau para kudus yang telah meninggal dan juga benda-benda yang bersentuhan dengan mereka. Ini maksudnya adalah para umat tersebut menempatkan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan para santo, orang kudus, Yesus misalkan itu, apa yang pernah melekat dalam dirinya itu ditempatkan di altar sebagai reminder, sebagai pengingat bahwasanya agar para umatnya juga bisa meneladani, menjadi contoh, menjadikan selalu ingat kepada tokoh panutan tersebut sehingga mereka tetap ingat pesan dan ajarannya lalu menjadikan hal tersebut sebagai teladan. Maksudnya mungkin kira-kira seperti itu. Namun dinyatakan bahwa penghormatan terhadap relikwi yang hanya berhenti pada relikwi itu sendiri atau pada peninggalan para santo dan santa itu saja, atau keuntungan, atau misalkan mereka memuja tapi dengan material oriented itu semata tanpa sampai kepada penyembahan kepada Tuhan, dikatakan bukan sesuatu yang benar. Jadi poinnya sebenarnya ya sama saja, yakni menggunakan altar batu makam atau hal-hal yang bersentuhan dengan Yesus atau para santo itu hanya sebagai media keterhubungan iman. Maksudnya ya, umat tidak boleh berhenti pada pemujaan media itu saja, karena batu yang diletakkan di altar, hal-hal yang berhubungan dengan para santo, orang kudus tersebut hanya dipakai untuk pengingat. Tetapi bagaimana umat melaksanakan pesan dan ajarannya itu kan kembali kepada diri mereka sendiri, bagaimana mereka bisa mentransformasi diri sehingga menjadi inspirasi bagi kebaikan semesta. Jadi tidak terfokus, misalkan umat Hindu tidak hanya berhenti pada pemujaan kepada batu yang berbentuk lingga yoni atau pemujaan-pemujaan yang lain, tetapi bagaimana mereka bisa menggali, menerapkan, memahami pesan yang terkandung di dalamnya. Nah, selainnya apalagi ini kira-kira yang menggunakan agama Shinto ya. Agama Shinto di Jepang itu ada istilah Iwakura atau Disojin. Objeknya adalah sakujin atau dewa batu jalan yang seringkali dilambangkan sebagai manusia berpasangan, tetapi dibuat patungnya dalam wujud alat kelamin pria dan wanita dalam bentuk batu besar atau patung atau bahkan pilar tinggi di sepanjang jalan. Mereka menempatkannya di sepanjang jalan, patung-patung yang
menunjukkan alat kelamin itu. Dewa pelindung jalan adalah nama yang umum bagi sejenis kami, namanya kami, yang populer dipuja di wilayah Kanto dan area ini di sekitarnya sebagai dewa pelindung perbatasan. Umat Shinto percaya bahwa mereka melindungi para pelancong dan penduduk dari wabah penyakit dan dari gangguan roh jahat. Mereka juga disebut sebagai Sainokami. Itu bahasa Dasojinya yang lain adalah Sainokami atau Darokujin atau Sakujin. Itu dewa batu yang dipuja oleh umat masyarakat Shinto di Jepang. Kadang-kala Dasujin dikuilkan di sebuah kuil kecil di pinggir jalan yang disebut sebagai hokora dalam bentuk seperti falus, itu seperti penis kelamin pria. Mereka dihubungkan dengan konsep kelahiran dan penciptaan, dan oleh karena itu seni dipercaya sebagai media untuk memohon keharmonisan dalam perkawinan. Patung yang berbentuk kelamin ini dipakai sebagai media untuk menjaga perbatasan alam antara alam roh dengan alam manusia. Ia dilambangkan dengan batu besar yang diletakkan di pinggir desa. Karena bentuk batunya yang tinggi memanjang, ia juga dikaitkan dengan peristiwa kelahiran anak-anak dan keharmonisan bagi rumah tangga. Itu yang di Jepang ya. Kemudian ada di Afrika tradisional, objeknya biasanya dipakai batu besar, megalit atau patung batu yang diyakini sebagai media komunikasi antara dunia manusia dengan dunia roh. Ini bangsa Afrika pada waktu itu juga menggunakan yang sama. Noji adalah leluhur yang telah meninggal yang dianggap bersemayam di dunia roh. Hal itu diyakini bahwa para leluhur yang telah meninggal adalah anggota masyarakat yang tidak terlihat. Peran mereka dalam masyarakat bersama dengan Allah adalah untuk melindungi masyarakat dari perselisihan dan epidemi. Itu wabah biasanya yang menyerang desa-desa pada waktu itu. Seperti kelaparan dan cacar. Leluhur membantu Chi menjaga manusia. Kuil untuk leluhur di masyarakat Igbo itu dibuat di rumah pusat atau obi atau obu namanya, perumahan para patriarkik. Kepala patriarkik bertanggung jawab untuk memuliakan para leluhur melalui persembahan dengan cara inilah yang hidup berhubungan dengan orang yang mati. Jadi hanya seorang tetua yang ayahnya sudah mati, di mana rohnya menunggu untuk reinkarnasi yang dianggap bisa atau mampu memuliakan para leluhur, berkomunikasi, berinteraksi dengan alam-alam para roh tersebut. Nah, selanjutnya ada bangsa Keltik atau megalit Eropa. Di sana ada yang namanya Stonehenge. Itu objek yang dipakai adalah batu tegak dengan lingkaran batu yang dikenal dengan nama Stonehenge. Dipakai sebagai tempat upacara, kalender astronomi, dan penanggalan matahari. Beberapa peneliti lain berpendapat bahwa Stonehenge merupakan observatorium kuno pada zaman dahulu ya. Apapun religinya, itu Stonehenge didesain untuk memprediksi gerhana sebagai titik awal matahari, waktu untuk matahari melewati khatulistiwa, dan kejadian penting lainnya yang berkaitan dengan penanggalan matahari. Jadi peninggalan Stonehenge di tempat itu biasanya dipakai untuk pelajaran astrologi, pelajaran untuk melihat bagaimana posisi matahari, membuat kalender seperti demikian, seperti di piramida Sukumaya, kira-kira seperti itu ya. Saat itu jadi batu dianggap penghubung antara bumi dan langit sekaligus penanda abadi. Nah, sekarang kita berlanjut yang ke selanjutnya, yakni bangsa Inca atau Maya di Amerika Latin. Objek pemujaannya yaitu berupa batu altar, batu piramida, batu suci yang dikenal dengan nama Hueca. Itu pemujaan kepada Hueca atau batu-batu suci oleh suku Inca berakar pada kepercayaan animistik mereka dan spiritual di alam, di mana batu-batu gunung, batu sungai, dan tempat alami lainnya dianggap sebagai wadah kekuatan dewa atau para roh leluhur. Batu-batu ini dipelihara, diberi persembahan, dan digunakan sebagai upacara keagamaan penting untuk menjaga keseimbangan kosmis dan sebagai pusat spiritual yang menyatukan masyarakat dan mengesahkan kekuasaan kekaisaran pada waktu tersebut. Next, budaya yang lain ada di bangsa Arab pra-Islam, sebelum Islam. Biasanya memakai batu meteorit, batu besar alami karena dianggap mengandung kekuatan ilahi. Nah, jika kita membaca literatur tentang prasejarah Arab itu, masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam dikenal sebagai penganut paganisme ya, di mana masing-masing suku memiliki perwujudan Tuhannya tersendiri berdasarkan imajinasi mereka atau menempatkan orang-orang hebat sebagai sosok dewa yang patut dihormati.
Bahkan dari beberapa suku di Arab pada waktu itu sebelum kedatangan Islam, itu diceritakan bahwa mereka juga memuja para roh leluhur bahkan jin. Mereka memberikan sesajen berupa korban binatang agar terhindar dari bahaya atau bencana. Bahkan praktek keagamaan seperti itu begitu meluas dan masing-masing dari suku-suku yang ada di tempat itu menempatkan sosok atau patung pujaannya di satu tempat hingga banyak sekali. Dikatakan ada sekitar 360-an ya, patung-patung berhala. Dan mereka bahkan inisiatifnya memuja dalam tanda kutip berhala demikian mereka sampai melupakan pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai yang utama. Nah, inilah kira-kira yang kemudian hari menjadi perintah agar patung-patung berhala itu dihancurkan sehingga pemujaan kepada Tuhan bisa dikembalikan. Peristiwa yang akhirnya memicu statement bahwasanya Tuhan itu hanya satu, Ia yang Esa dan tidak ada duanya. Tuhan tidak berwujud, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Maka dalam hal tersebut ada perintah untuk tidak membolehkan penggambaran tentang Tuhan. Maka kedatangan Islam sesudahnya secara jelas dan tegas akhirnya melarang penggambaran tentang Tuhan dan menyebut perwujudan dewa-dewa itu sebagai suatu berhala yang tidak pantas. Jadi sebenarnya praktek penggunaan media alam pada zaman bangsa Arab itu di Arab tersebut sebenarnya tidak keliru, tetapi menjadi salah ketika mereka justru lebih mengutamakan pemujaan kepada aneka wujud Tuhan ciptaan imajinasi mereka ketimbang memuja Tuhan yang menciptakan mereka. Jadi sudah terjadi salah kaprah. Nah, terakhir setelah tadi pra-Arab, pra-Islam, jadi sekarang terakhir di Islam. Itu adanya yang namanya batu Hajar Aswad di Ka'bah Mekah. Objeknya adalah sebuah batu hitam di sudut Ka'bah yang dikenal dengan nama Hajar Aswad. Dihormati karena menjadi peninggalan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Orang-orang menghormati Hajar Aswad bukan disembah sebagai batu. Sebagaimana ucapan Khalifah Umar bin Khattab bahwasanya dia pernah berkata, seandainya aku tidak melihat Nabi Muhammad melakukannya atau mencium batu tersebut, maka aku tidak akan melakukannya. Sebab batu itu hanyalah batu, ia tidak dapat memberikan manfaat atau membahayakan aku. Begitu kata Amir bin Khattab. Tetapi fakta di lapangan kita jumpai dan bisa kita lihat sampai saat ini bahwasanya hampir semua umat itu dengan kusuk berlomba-lomba untuk bisa menyentuh bahkan mencium batu Hajar Aswad yang menurut satu riwayat dulu dikatakan sebagai batu sorga yang warnanya putih seperti putih susu, tetapi sekarang terlihat menjadi berwarna hitam legam karena menyerap dosa-dosa umat yang menyentuh. Jadi benar atau tidaknya tentu akan kembali pada keyakinan masing-masing. Intinya ya mari tetap saling menghormati keyakinan yang berbeda. Dan sebagai catatan bahwa dalam budaya Semit kuno, batu juga sering dijadikan simbol perjanjian dengan Tuhan. Tetapi Islam kemudian menyanggah tradisi tersebut dan mengatakan bahwa batu tidak dianggap sakti, tapi hanya bagian dari sebuah syariat saja. Nah, jadi bagaimana kita memahami unsur dari batu tersebut sebagai media pemujaan ya terserah saja. Yang terpenting adalah kita tetap bisa saling menghormati. Apakah batu tersebut bisa menghapus dosa-dosa kita setelah menyentuhnya atau menciumnya, itu kembali kepada keyakinan kita sendiri. Karena agama sekali lagi berhubungan dengan rasa. Jadi itu adalah budaya yang pernah menggunakan batu sebagai media keterhubungan dengan Sang Pencipta. Jadi dari fakta ini kita bisa simpulkan bahwasanya di hampir banyak tradisi agama dari agama Islam, Hindu, Yahudi, Kristen, Shinto, hingga tradisi suku-suku kuno, batu hampir selalu hadir sebagai simbol kesakralan, keabadian, dan medium ilahi. Jadi bukan batunya yang disembah ya, bukan batunya yang disembah. Mereka tidak menyembah batu, melainkan makna spiritual di baliknya. Batu sebagai tanda atau wadah dari kekuatan yang lebih tinggi. Jadi ketika kita melihat dan menyadari bahwa kita sama-sama pernah dan mungkin masih menggunakan batu sebagai media untuk terhubung dengan Tuhan, maka tentu tidak baik untuk saling menghina, menjelekkan, bahkan merendahkan keyakinan yang lain. Mari hormati cara dan metode orang lain untuk bisa memahami pesan semesta lewat aneka ragam ciptaannya ini, termasuk menggunakan media material seperti batu untuk mendapatkan keterhubungan dengan Tuhan.
Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Om Anu Badra Kertapu Yantu Wiswata. Om Santi 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 Om.